Suami yang menurut ibu, saya kalau suami macam kamu ini mau diambil pelakor silakanlah. Itu adalah suami yang diimpi-impikan oleh anak gadis yang masih menunggu pangeran belum juga dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang gadis segera ketemu jodoh. Banyak sekali yang belum nikah. Istri yang menurut bapak sangat menjemukan, membosankan, memuakkan. Saya Pak Ustadz, istri saya ini 4L Pak Ustadz. Maksudnya Pak, lu lagi. Di dapur ketemu, di kamar ketemu. Itu adalah bidadari surga yang didoakan pemuda ketua jombloan Indonesia. Mudah-mudahan yang belum ketemu istri ketemu dengan jodoh insyaallah. Enggak terlalu banyak yang belum. Sebetulnya laki-laki beda sama perempuan. Kalau perempuan itu semua dia ungkapkan. Kalau dia ingin dia katakan amin. Kalau laki-laki itu enggak. Makanya muncul istilah laki-laki enggak berkata-kata. Langsung gila aja. Itu sebenarnya hanya sekedar berpantun supaya suasana menjadi cair saja. Tadi Pak Ketua Basnas berpantun, kemudian dibalas oleh Pak Sekda. Jadi saya pun merasa wajib juga untuk membalasnya. Memang cantik kain katun. Kain katun pemberian teman. Saya menjawab pantun. Ulun juga kada sabar batamu pian sabarataan. Lama juga saya nyusunnya itu tadi. Alhamdulillah hari Senin bulan Zulhijjah kita bisa bertemu di majelis yang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Yang sama kita hormati Bapak Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Hadir juga bersama kita Bapak Asisten, Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Di tengah kesibukannya hadir juga bersama kita Bapak Kajati, hadir Bapak Dandim, Danrem, hadir juga Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Bapak Danlanut, Bapak Kapolda, ataupun yang mewakili. Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa membawa peniti. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi pejabat tinggi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustadz Abdul Somad ini tidak adil. Yang dia sapa cuman pejabat-pejabat aja. Semuanya saya sapa. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Misalnya ini, misal ada dua orang pemuda mau meminang anak gadis. Yang satu ini S2, ganteng, kaya, tapi nggak PNS, nggak ASN. Yang satu lagi ya wajah standar lah. Tapi ada SK-nya, ASN. Kira-kira nih Bu ya, yang saya tanya bukan Bapak, karena keputusan biasanya di tangan Ibu. Yang diterima ini yang ASN atau yang non-ASN? Itu sudah jelas itu. Itu jawabannya dari lubuk hati yang paling dalam. Kenapa orang selalu milih ASN? Karena dalam hadis itu yang dikatakan mengalir setelah meninggal itu ada 3. Yang pertama anak soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga sodakoh jariah, yang keempat ASN. ASN itu walaupun udah meninggal tetap mengalir. Itu pensiun maksudnya. Jadi saya cuma mau menjelaskan, bagi seorang ASN
Menurut dia ASN itu biasa aja. Pas ditanya, gimana perasaan kamu jadi ASN? Biasa aja bro. Karena dia ASN. Tapi bagi orang yang nggak ASN, ASN ini luar biasa. Apalagi bagi orang yang ikut tes ASN 16 kali nggak lulus-lulus. Itu melihat ASN itu sesuatu yang wah luar biasa. Coba tulis di Google, ikut tes PNS 16 kali nggak lulus-lulus. Keluar, namanya Ki Joko Bodo. Almarhum, Allah maafirlahu warahmatuh. Beliau ikut tes 16 kali nggak lulus, akhirnya jadi dukun. Akhir hayatnya beliau taubat, beliau bangun masjid, mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Jadi bagi ibu, bagi bapak, ASN yang menurut ibu biasa-biasa saja, itu adalah ASN yang dirindukan oleh para honorer. Rumah bapak, rumah ibu yang menurut ibu, rumah ini biasa aja, itu adalah rumah yang diimpikan oleh para kontraktor. Yang masih ngontrak maksudnya. Mudah-mudahan yang ngontrak punya rumah. Amin. Suami yang menurut ibu, saya kalau suami macam kamu ini mau diambil pelakor silakanlah. Itu adalah suami yang diimpi-impikan oleh anak gadis yang masih menunggu pangeran belum juga dikirimkan Allah SWT. Mudah-mudahan yang gadis segera ketemu jodoh. Banyak sekali yang belum nikah. Istri yang menurut bapak sangat menjemukan, membosankan, memuakkan. Saya Pak Ustadz, istri saya ini 4L Pak Ustadz. Maksudnya Pak, lu lagi. Di dapur ketemu, di kamar ketemu. Itu adalah bidadari surga yang didoakan pemuda ketua jombloan Indonesia. Mudah-mudahan yang belum ketemu istri ketemu dengan jodoh insyaallah. Enggak terlalu banyak yang belum. Sebetulnya laki-laki beda sama perempuan. Kalau perempuan itu semua dia ungkapkan. Kalau dia ingin dia katakan amin. Kalau laki-laki itu enggak. Makanya muncul istilah laki-laki enggak berkata-kata. Langsung gila aja. Makanya menurut sensus yang paling banyak, mohon maaf, nauzubillah. Menurut sensus, coba nanti datang ke rumah sakit jiwa. Yang paling banyak gila itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Coba nanti ibu bapak tulis di Google iklan sakit kepala. Itu rata-rata bintang iklannya laki-laki. Ada seorang suami dipijat kepalanya sama istrinya. Terus istrinya nanya, kamu dulu sebelum nikah siapa yang mijat? Terus kata suaminya, saya sebelum nikah nggak pernah sakit kepala. Tapi jangan gara-gara ini lalu takut nikah. Jangan. Nanti disampaikan ke Pak Gubernur, tolong Ustadz Somad jangan diundang lagi ke kantor gubernur. Itu merusak image kami tentang pernikahan. Saya cuma mau menyampaikan bahwa nikmat ASN ini adalah nikmat yang besar. Maka saya meniru Pak Asisten, alhamdulillah dari Pak Asisten. Banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat PNS ASN. Saya pulang kuliah 2008 Bu. Pulang ke rumah, saya bilang sama ibu saya, Bu, kita pulang ke kampung, ternak lele, tanam kangkung, buka pondok, ngajar ngaji. Kata ibu saya, enggak, kamu sudah S1 Mesir, S2 Maroko, saya mau kamu jadi ASN. ASN itu adalah cita-cita tertinggi ibu saya mesti jadi ASN. Kenapa saya enggak mau jadi ASN? Waktu 2008 pulang ke Riau, bulan Agustus, bulan Ramadan. Karena saya udah ikut tes nggak lulus. Saya ikut tes di Jakarta. Seleksi berkas, ijazah, transkrip nilai, SKCK, lulus. Seleksi potensi akademik, lulus. TOEFL,
Test of English Foreign Language. Ternyata kalau kita habis makan ketupat kandangan lancar bahasa Inggris. Bahasa Arab nggak usah nanya lagi, saya kan memang sekolah di Arab. Lulus. Pas giliran wawancara, tinggal 2 wawancara. Yang satu mahasiswa mereka, murid mereka. Saya pemain naturalisasi. Datang. Di situ saya sudah dalam hati saya, ini kalau bersih ini tesnya ini saya pasti lulus. Saya kan bukan ustadz kaleng-kaleng kan. Ini kalau bersih ini saya pasti lulus. Loh, orang seperti ini nggak lulus. Saya S1 Al-Azhar. 100 anak Indonesia yang akan diberangkatkan ke Mesir pada tahun 1998, 100 cuman dari Sabang sampai Papua, dan di antara yang 100 itu adalah Abdul Somad. Ini orang. Saya cuma mau ngasih semangat ke adik saya yang dapat beasiswa tadi. Lalu kemudian S2 saya di Maroko, tesis saya 300 halaman pakai bahasa Arab. Judulnya Rijalul Muwatta was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Diuji oleh 3 profesor guru besar pakai bahasa Arab di Darul Hadis. Darul Hadis itu setahun cuman menerima mahasiswa 20 orang. 15 orang Arab, yang 5 Arab-Arab cemas. Salah satunya saya. Saya yakin saya lulus. Pas keluar pengumuman, waktu itu saya di Metro Mini di Kampung Melayu. Bunyi SMS di handphone, tit, tit. Saya lihat, Mat, kata kawan saya, Mat, kau nggak lulus. Turun saya dari Metro Mini itu, terasa lembut aspal Kampung Melayu. Hancur harapan saya. Saya sebenarnya mau ngasih tahu, wahai kalian yang menyeleksi ASN, tolonglah kalian jujur dan amanah. Karena sakitnya sampai sekarang terasa. Dan sampai sekarang saya tidak mengakui bahwa saya tidak lulus itu karena saya tidak mampu. Pasti karena yang nilai nggak betul. Loh, Ustadz kok nggak bisa nerima kenyataan? Saya bukan nggak bisa nerima kenyataan. Buktinya apa sekarang? Saya diangkat jadi profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Tunggu sebentar. Saya diangkat lagi jadi profesor di Universitas Malaysia Sabah UMS. Saya diangkat lagi jadi profesor di Universitas Islam Melaka di Malaysia. Dan saya berceramah di depan Sultan Brunei Darussalam. Itu menunjukkan bahwa saya memang hebat. Tapi saya teraniaya. Jadi kalau mau disinetronkan di Indosiar, Ustadz yang teraniaya. Maka saya minta kepada kalian yang diberikan Allah kuasa untuk meluluskan ASN, jujurlah. Karena kalau kalian tidak jujur, waktu yang akan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang tidak. Buktinya saya benar. Mudah-mudahan yang ngetes saya dulu nonton ini. Lalu kemudian saya pulang ke rumah, saya bilang aku nggak mau ikut tes lagi mak. Tapi kata mak saya, ikut aja. Saya dapat Riau Pos, waktu itu belum di internet. Tes dosen. Tapi saya ikut, pokoknya ijazah ini dua-duanya mesti dipakai. Jangan sampai nganggur ini ijazah. Lalu kemudian ada tes penyuluh agama Islam. Saya bawa ijazah S1 saya LC. Sampai ke kantor Kementerian Agama, mapnya ditulis 62. Saya nanya, Pak, 62 ini apa maksudnya? Yang daftar jadi penyuluh sudah 62 orang. Kamu yang ke-62. Yang lulus berapa orang, Pak? 1. Saya ikut lagi tes dosen S2. Terus saya tanya ibu saya, Bu,
Ini tes penyuluh Kemenak dengan dosen harinya sama, serentak satu hari. Saya ikut yang mana? Kata ibu saya, ikut tes dosen. Kenapa gitu? Saingannya nggak banyak. Ibu saya nggak sekolah tapi cerdas. Dia bilang saingan nggak banyak. Lagian ngapain kamu ikut S1? Kamu kan punya ijazah S2, pakai S2. Yalah, saya ikut. Tapi yang namanya orang kena trauma, sampai sekarang aja lukanya belum sembuh. Apalagi waktu itu 2009. Jadi memang traumanya itu mendalam. Yang mengobati luka ini hanya kematian, Besti. Saya ikut lagi seleksi berkas. Pemberkasan lagi dari awal. Aduh, pergi saya ke puskesmas untuk ngurus surat sehat. Mereka sangka saya sakit. Sampai di sana, kebetulan yang meriksa itu perempuan. Dia keluarkan balon warna hitam. Yang saya khawatirkan waktu itu saya nanti disangka sakit jantung. Karena jantung saya belum nikah waktu itu. Cantik pula bidan itu kan. Begitu pas dia kasih surat, saya tarik surat itu. Dia narik, saya pun narik. Kalau mau di video kan, di soundtrack ada video pendek. Saya heran, kenapa dia narik nggak dilepas? Ternyata bayar. Bayar dulu. Saya sangka seperti di Mesir, gratis. Nah, waktu itu masih belum seperti sekarang. Sekarang kan cukup menunjukkan KTP gratis, kartu sehat. Dulu bayar. Dah, habis itu ke kantor polisi, SKCK. Memang dari dulu saya dianggap kriminal. Dianggap, alhamdulillah diputuskan oleh Polda saya tidak terlibat, bukan narapidana, tidak anarkis. Akhirnya saya ikut tes. Lulus pemberkasan, bahasa Inggris lulus, bahasa Arab lulus, potensi akademik lulus, disuruh tes ngajar. Ngajar di kelas. Saya coba ngajar. Saya lihat di kelas 20 orang. Nah, dalam hati saya khutbah Jumat 200 orang. Biasa aja kalau cuma 20 orang. Dah selesai. Tapi yang namanya trauma itu seumur hidup loh Pak. Tetap sebelum pengumuman itu, jangan-jangan nggak lulus lagi. Jangan-jangan nggak lulus lagi. Jangan-jangan nanti pas di Pekanbaru aspal jadi lunak lagi. Kata mak saya, anakku, rezeki tidak berpintu. Kalau kau tidak lulus di sini, Allah akan bukakan rezeki yang lain. Alhamdulillah, nggak nyogok, nggak pakai backing, lulus saya PNS. Jadi dosen 2000. Saya tahu, mendengar ini, Bapak Ibu pasti cemas saya nggak lulus kan? Saya lulus. Soalnya Bapak Ibu takut saya gila. Saya lulus Pak. Saya lulus Bu. Saya jadi dosen. Dan saya dosen yang paling on time melaporkan beban kinerja dosen setiap 6 bulan sekali. Nanti kalau jalan-jalan ke Pekanbaru, silakan datang ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, datang ke Fakultas Usuluddin, temui pegawai namanya Pak Nuriman, mudah-mudahan dia masih hidup. Tanya sama dia, siapa 60 dosen Usuluddin yang lapor pertama setiap bulan semester, itu bisa dilihat nomor 1 Abdul Somad. Walaupun jadwal ceramah saya full. Saya ceramah itu kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya, kajian tahajud. Penuh. Tapi kewajiban saya sebagai dosen, saya tetap mengajar. Saya kalau ngajar datang jam 8. Yang terlambat jangan masuk. Kecuali mahasiswi yang agak cantik-cantik. Tolong sebelum mengupload ini diedit dulu. Khawatirnya istri saya nonton dulu. Dan di awal semester saya kasih semua mahasiswa. Saya ini orangnya pemarah. Saya ini orangnya emosi. Ini judul sudah saya bagi. Tolong kalian tulis makalah. Jangan datang terlambat. Kalau nggak nulis makalah, jangan masuk kelas.
Saya nggak mau kalian datang nangis ke hadapan saya. Mohon maaf Pak, ketika tadi ngetik laptopnya mati, pas mau fotokopi mati, pemadaman bergilir, tolong. Saya paling nggak bisa menghadapi begitu. Kenapa? Karena hati saya terlalu lembut untuk memaafkan kalian. Saya tahu siapa diri saya, maka saya mengajar dengan baik. Lalu kemudian sampai akhirnya saya dosen 2019. 10 tahun saya jadi dosen. Tapi kemudian karena politik, karena tekanan-tekanan, maka kalau ada teman-teman, sahabat-sahabat yang mengalami tekanan atasan, jangan seperti saya. Saya orangnya ngelawan, saya keluar. Mestinya tidak begitu. Kita ngelapor ke Pak Sekda, ngelapor ke Inspektorat Jenderal, atau cari kesalahan atasan itu laporkan ke Kajati. Pak Kajati. Iya, mestinya begitu. Itulah salah saya dulu. Saya orangnya begitu ditekan-tekan, saya ngelawan. Masa berkas saya 1 bulan di meja dia tidak tanda tangan. Saya datang ke rumahnya, duduk di lantai, saya terhina. Oh, saya orangnya ngelawan. Maka saya sarankan, sahabat-sahabat, kalau ditekan atasan jangan begitu. Ngelapor ke Pak Inspektorat Jenderal, melapor ke Pak Kapolda, apalagi kebetulan ada hubungan dengan Pak Kapolda kan. Pak Kapolda datang, Pak Kapolda nggak perlu marah-marah, dia tinggal keluarkan pistolnya. Jadi gimana keluarga kami ini? Ya kan? Selesai masalah itu. Jangan seperti saya. Saya ngadunya nggak ke manusia, saya ngadunya ke Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah, aku teraniaya, aku terzolimi. Memang ditolong Allah, cuman agak lama pertolongan. Alhamdulillah yang nekan saya itu masuk penjara, belum keluar sampai sekarang. Korupsi 42 miliar. Sudah keluar kasus yang pertama, masuk lagi. Berita terakhir saya dengar dia mau menyayat tangannya pakai pisau silet di dalam penjara. Dan saya nggak dendam. Begitu saya dengar dia masuk penjara, saya datang ke sana, saya khutbah Jumat di sana, saya jadi imamnya. Saya mau menunjukkan bahwa saya di atas, dia di bawah. Ketika saya datang ke penjara itu, dari mulai pintu sampai ke masjid, sampai ke depan, saya dijamu, diberi makanan, dihormati, disalami semua. Pas giliran dia mau nyalami saya ujung jarinya aja saya sentuh sedikit. Jadi kesilapan saya ngadunya sama Allah. Jadi banyak juga ASN sekarang kalau teraniaya dia nggak mau ngadu, dia katakan begini, ya Allah, aku tidak mengadu kepadamu karena aku tahu bebanmu banyak. Jadi aku selesaikan mandiri aja ya Allah. Jangan zolim, ittaquz zulma. Jangan zolim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezoliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Orang-orang zolim tidak akan pernah menang. Saya cuma mau bercerita ke saudara-saudara saya yang teraniaya, terzolimi, mengadulah kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita tak ada daya, tak ada upaya. La haula wa la quwata illa billah. Saya dapat gaji dari negara, dan gaji kami itu bukan Pemda, bukan Pemko, bukan Pemkap, bukan Pemkot. Itu gajinya dari pusat. Beda sama pegawai ASN Pemprov Kalimantan Selatan. Jadi kalau Kalimantan Selatan ini ada ASN, lalu ASN-nya jalan-jalan ke mall, misal, itu berarti dia kan makan duit pajak dari Kalimantan Selatan. Walaupun dia rajin sholat, puasanya banyak, haji umrohnya tiap tahun, tapi berarti dia nanti di akhirat minta ampunnya kepada 4 juta orang. Ustaz tahu 4 juta dari mana? Tadi saya nanya Pak Sekda. Saya tanya, Pak Sekda, penduduk Kalimantan Selatan ini berapa orang? 4 juta Pak Ustaz. Saya kaget, loh kok sedikit sekali? Baru saya mikir, ternyata orang Banjar itu yang di Banjarmasin, di Banjarbaru, di Kalteng ini, yang 4 juta, dia lebih banyak Kalsel ini, itu 4 juta, lebih banyak di luar.
Orang Banjar tuh lebih banyak di luar. Di Riau aja satu kabupaten orang Banjar. Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan, itu Banjar semua. Awal bulan depan saya nanti mau ke Tembilahan, Indragiri Hilir, haul Tuan Guru Sapat, Syekh Abdurrahman Siddiq, cicitnya Datu Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Saya tinggal di kampung ibu saya, nama kampungnya Silau Laut, sekarang jadi kecamatan. Itu ada satu kampung namanya Kampung Banjar. Makanya tadi malam ada orang sekampung dengan saya, dia tanya, Ustadz dari Silau Laut? Iya. Masih ingat Kampung Banjar? Ingat, saya bilang. Aneh juga orang Banjar bisa ke kampung saya bilang. Makanya kalau ada 4 juta, dan paling banyak sekali di Malaysia. Makanya saya senang sekali ada penerbangan langsung nanti dari Kuala Lumpur ke Banjarbaru. Supaya apa? Supaya saudara-saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Terengganu, yang ada di Kelantan, yang ada di Kedah, itu anak cucunya mungkin udah generasi yang keberapa, nanti mereka bisa pulang kampung, menghadiri haul, ekonomi bangkit. Jadi balik ke dosa tadi. Jadi kalau ada ASN yang mestinya masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, tapi kemudian dia lambat. Biasanya orang-orang ini tidak mau salah 2 kali. Kalau dia terlambat datang, dia pulang cepat. Pas ditanya, kenapa kamu sudah lambat datang pulang cepat? Kita nggak boleh lambat 2 kali. Kalau paginya lambat, pulangnya mesti cepat. Jangan lupa, itu makan gaji dari pajak. Maka nanti di akhirat minta maafnya kepada 4 juta orang Kalimantan Selatan. Dan saya yakin kalau saya lihat dari raut wajahnya nggak ada yang bersalah, karena saya lihat wajahnya cerah semua. Saya sengaja mengawali tadi dengan pantun itu. Sebetulnya pantun itu kan supaya suasana cair itu. Kalau dilihat tadi dari sambutan, dari pantun, dari senyumnya, ini ASN di lingkungan Provinsi Kalsel ini orangnya nggak ada masalah dan nggak ada utang. Ustaz tahu dari mana? Dari senyumnya. Orang kalau banyak masalah dan banyak utang, itu senyumnya nggak bisa lepas. Paling senyum dipancing dikit aja. Nah, itu lepas. Ini menunjukkan nggak masalah. Mudah-mudahan kalau ada utang segera lunas, insya Allah. Banyak juga ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ada orang ketika dia sholat dia khusyuk sekali, Allahu Akbar, khusyuk sekali. Tapi begitu dia di kantor, dia anggap ini bukan ibadah. Itu orang sekuler. Sekuler itu artinya memisahkan ini dunia, ini bukan dunia, ini amal, ini bukan amal. Sedangkan orang Islam semuanya amal ibadah. Maka selama di kantor Gubernur Kalsel ini, dari mulai masuk pagi sampai pulang sore sampai pensiun, mudah-mudahan itu semua bernilai ibadah. Tapi jangan dipelintir ceramah saya. Jangan gara-gara ini nanti pas azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tetap juga ngetik. Pas ditanya, ente nggak sholat? Ini adalah ibadah. Ini juga nggak betul. Maksudnya ada ibadah mahdoh, sholat, haji, itu ibadah. Mudah-mudahan kita dapat rezeki bisa haji ke Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Yang bawa saya ke Kalimantan ini Ustadz Hatta, kakak kelas saya di Al-Azhar Mesir. Kami berteman dengan beliau dari 98, sama-sama haji tahun 2002, bersama di Mesir, bersama lagi di Banjarbaru. Kami sama-sama bangun pondok pesantren di Banjarbaru namanya Nurul Azhar. Daftarkan anak Anda segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Bersama di Mesir, bersama di Banjarbaru, dan bertetangga di surga. Itulah bersihnya hati ASN. Padahal yang kami doakan kan cuma saya berdua.
Yang lain amin. Padahal cuma supporter. Ketika tadi ibu bapak bilang amin, Allah langsung kirim malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kamu juga dapat sama seperti yang kamu doakan untuk saudara. Semua kita ini sama masuk surga insya Allah. Ibu mau masuk surga dengan bapak? Saya biasa kalau nanya jamaah begitu. Ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Bapak mau masuk surga sama ibu? Pas ditanya, bapak tadi kok nggak jawab? Laki-laki nggak berkata-kata, Ustaz. Setelah pengajian baru dia nanya, Ustaz, ya, nanti kalau kita mati masuk surga ketemu sama istri kita lagi. Saya bilang iya. Begitu saya bilang iya, langsung tatap matanya berkunang-kunang. Loh, bapak kok ragu? Saya bilang, masa di akhirat ketemu lagi Pak Ustadz? Loh, kok begitu jauh? Apa yang membuat bapak nggak tahan itu apanya? Masa Pak Ustadz kita lelah, kita capek, kita pulang berkeringat, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Begitu kita pulang dia nanya kunci motor mana, pergi sama siapa, pulang jam berapa, duit mana, SPPD mana, tunjangan mana. Ini yang model yang saya ceritakan ini enggak ada di Kalimantan Selatan. Ini kalau ada yang merasa tersindir, tersinggung, mohon maaf. Tolong kuncin dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Bukan karena ceramah saya, karena memang ajalnya sudah sampai. Jadi tolong pahami bahwa bekerja ini di kantor dinas, tadi saya lupa menghormati kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, baik yang ada kepala maupun tidak ada kepala. Bahwa ini adalah ibadah. Sebagaimana dalam sholat nggak mau garuk 3 kali takut sholatnya batal, begitu juga disiplin saat kita di kantor. Mana ada orang sholat mau garuk kepalanya gatal, paling garuk sekali. Gatal lagi, pergi ke apotek cari obat kurap. Nggak ada. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang sholat. Mana ada orang sholat mau matanya jelalatan ngelihat ada cicak kawin. Nggak ada. Tapi begitu di kantor dengan entengnya, saya ini suka juga ngeprank Bu. Saya kalau urusan kemana-mana, saya kalau di rumah, saya keliling-keliling ini cuman 3 malam. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini terakhir. Ini tausiah saya terakhir ini. Habis ini ke airport. Terakhir mati pula nanti. Gak usah takut. Karena pasangan hidup itu adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati aja. Ngapain takut? Hidup ini, kalau bahasa kampung kami, hidup ini apa sih sebenarnya? Hidup ini adalah take risk. Siap mengambil resiko. Menjadi ASN, ya resikonya terikat. Kalau tidak mau terikat, ya lepas. Keluar dari ASN. Seperti siapa? Seperti saya. Saya ini nggak ASN lagi. Maka saya terbang sejauh mata memandang. Tapi ketika saya keluar dari ASN, berapa lama setiap lewat di depan UIN itu saya nggak bisa ngelihat. Kalau saya bawa mobil saya lurus aja, nggak bisa ngelihat. Sampai akhirnya istri saya mau kuliah, dia bilang antar aku ke UIN, baru saya antar. Sampai hari ini nggak pernah turun saya, ngantar dia tapi nggak pernah turun. Ke kantor pun nggak bisa saya nginjakkan kaki. Kenapa? Begitulah agaknya nanti perasaan bapak ibu ketika pensiun. Itu makanya banyak orang pensiun itu sebulan setelah pensiun stroke meninggal. Kenapa? Memang berat. Saya sudah merasakannya. Memang mesti siap mental. Makanya bagi yang masih berseragam ini, sayangi seragam. Jangan cuci tiap hari. Bukan mudah punya seragam ini.
Sayangnya dengan apa? Dengan pengabdian, ketulusan, manfaatkan jabatan ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika lulus ke Mesir, buat proposal ke gubernur, proposal ke bupati, proposal kepala dinas, proposal ke Basnas. Alhamdulillah, satu pun gak ada yang balas. Kata ibu saya, aku mau pergi ke Masjid Agung. Ngapain, Mak? Ini ada kertas kau dapat bantuan dari Badan Amil Zakat. Pulang emak saya dibuka, Abdul Somad dapat bantuan 200.000 rupiah. Waktu itu $1 20.000 karena krisis moneter. Memang nasib saya, apa boleh buat. Saya nggak ceritakan itu ke adik-adik setiap pembekalan. Karena kalau saya ceritakan penderitaan saya, mereka kan nggak ngerti. Anak Gen Z milenial. Pasti mereka akan bilang, itu derita lo kali. Tapi saya ketemu gubernur, bupati, asisten, sekda, pejabat, selalu saya sampaikan itu. Untuk apa? Membalas sakit hati saya. Maka di mana-mana selalu saya sampaikan, wahai gubernur, wahai bupati, wahai wali kota, pakai jabatan, pakai tanda tanganmu, berangkatkan mahasiswa-mahasiswa. Alhamdulillah, 62 mahasiswa yang lulus ke Al-Azhar tahun 2025 dibantu oleh pemerintah Provinsi Kalimantan. Tunggu. Baru 10 orang. Nanti yang akan datang diseleksi dulu. Sekarang walaupun saya nggak dibantu gubernur dulu, nggak dibantu bupati, nggak dibantu wali kota, nggak dibantu pejabat, nggak dibantu Basnas, saya selesai juga. Saya selesai S1, saya selesai S2, saya selesai S3, saya profesor, nggak ada mereka bantu. Terus mana gubernur yang zaman waktu saya berangkat dulu? Mati. Coba kalau dia nolong saya dulu. Pasti dia dapat pahala setiap saya ceramah. Kemarin saya mendarat hari Jumat di Palangkaraya, ngalir pahala untuk dia. Habis itu saya ke Katingan, ngalir pahala untuk dia. Habis itu saya ke Kapuas, ngalir pahala. Tadi malam tablik akbar, penuh lapangan Dr. Murjani, mengalir mestinya pahala untuk dia. Ini berapa banyak ASN, ngalir. Tapi karena dia nggak ngasih saya beasiswa, ya nggak ngalir. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Pejabat-pejabat, gubernur, wali kota, bupati meninggalkan amal jariah dengan memberangkatkan adik-adik ini. Masalah seleksinya jangan takut, jangan khawatir. Ustadz Hatta yang menyeleksi. Beliau ini orangnya jujur dan amanah, istrinya 1. Saya ngasih tahu bahwa jangan pernah berharap dia sudah menikah. Artinya apa? Jujur, berintegritas. Jadikan jabatan ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz pagi ini tausiahnya semangat? Padahal ini baterai sudah 5 watt ini, mau habis ini. Kenapa justru semangat sekarang? Karena saya ngomongnya di depan orang-orang yang masih aktif punya jabatan. Saya kalau ceramah di panti jompo nggak gini. Kalau di jompo itu saya ceramahnya slow. Karena takut kalau suara saya kuat dia ninggal. Paling saya ngomongnya, marilah kita banyak berzikir kepada Allah. Kita persiapkan supaya mati husnul. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala biro, Bapak dan Rem, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, nggak perlu ceramah, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu. Cukup dengan seragamnya masuk ke dalam masjid. Bayangkan kalau Pak dan Rem masuk ke masjid dan dia yang azan. Hayya 'alas shalah. Itu makmumnya di belakang. Dandim dan Ramil, Babin, Saad datang, siap foto mereka. Pakai kekuasaan. Iya, bapak-bapak polisi, nggak perlu kalian ngomong pakai mikrofon khutbah Jumat tablik akbar, nggak usah. Cukup kalian jalan ke masjid, ke kafe-kafe,
ke tempat-tempat macam-macam, bawa tuh pistol pakai. Ada yang mau main judi online, silakan main, kucubit ginjal kalian ya. Selagi masih ada yang di darat, itu urusan Bapak dan Rem, Angkatan Darat. Kenakalan di udara, itu Bapak dan Lanut. Ibu kalau punya anak, jangan Ustadz Somad gimana caranya ke Mesir ya? Sebetulnya yang mau ke Mesir ini ibu atau anaknya? Saya Pak Ustadz, ibu aja yang berangkat. Nolong agama ini nggak mesti jadi ustadz. Ada anak ibu, lihat bakat anak ibu. Kalau anak ibu ini hobinya berenang, angkatan laut. Anak saya nih Pak Ustadz kemana-mana bawa sempritan, dua kemungkinan, juri bola atau polisi. Print, lalu lintas. Anak saya kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, dokter spesialis. Kalau nggak lulus, pecandu narkoba. Ya Allah, jadikan anak kami anak soleh, solehah semua ya Allah. Lihat bakatnya dari kecil. Terus Ustadz Somad dulu kecilnya gimana? Saya pun penasaran. Gimana saya kecil dulu? Saya tanya ibu saya, Mak, aku dulu kecil bagaimana? Kata mak saya, ayah kau dulu membuatkan kau meja kecil. Terus seharian kau duduk aja di depan meja. Sampai sekarang saya di depan meja. Dulu waktu sekolah kan ada keluar main-main. Dan dulu keluar main, namanya sekarang istirahat. Itu di jam istirahat, kalau saya lagi duduk di bawah pohon, kawan saya keliling mendengar cerita saya. Sampai guru itu datang manggil, ayo masuk. Jadi bagi teman saya lebih menarik daripada guru di kelas. Beberapa kali ibu guru di kelas itu nyubit. Kenapa? Karena kalau saya ngomong yang lain kiki. Baru saya sadar, saya ini dari dulu memang idola. Lihat bakat anak-anak ibu. Saya nggak paksa anak saya mesti ke Mesir. Mizian Hazik Abdillah, anak saya tanya, Hazik nanti kalau tamat udah besar mau jadi apa? Mau jadi pengacara katanya. Mungkin dia selalu lihat Bang Hotman Paris Hutapea. Dia mau punya cincin mahal kan? Sami kemarin saya tanya, Sami, ada videonya saya upload di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow tolong follow itu mas. Sami saya tanya, Sami nanti kalau udah besar mau jadi apa? Tentara. Terus kalau jadi tentara mau nangkap apa? Nangkap hantu. Bagus memang, karena yang nakal-nakal, yang jahat-jahat itu bukan manusia, itu hantu itu. Jadi kalau ada suami ibu yang nakal, berarti selama ini ibu punya suami. Saya nggak ada ngomong begitu. Jangan ngaku bu. Jadikan di kantor ini pengabdian. Saya mengabdi karena Allah. Ibu pagi jam 7 sudah berangkat. Masuk kantor jam 8, 9, 10, 11, 12. Jam 12 isoma, istirahat, sholat, makan. Habis itu masuk lagi jam 2, jam 3, jam 4. Habis itu jam 4 pacet, pulang ke rumah jam 5, sholat maghrib. Begitu begini begono, makan jam 8. Baru bisa duduk sama suami dan anak. Tidur jam 10. Ibu dengan anak dengan suami cuma 2 jam. 9, 10. Tapi dengan suami orang 8 jam. Saya ulang sekali lagi ya. Bapak dengan istri sendiri di rumah cuma 2 jam. Dengan istri orang 8 jam. Kata pepatah Inggris, witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Kamu kok makan dengan dia, kok jalan dengan dia, curhat dengan dia. Ya dia sudah macam abangku, dia sudah macam adikku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati bapak. Mudah-mudahan Allah menjaga hati ibu. Tolong kalau sudah sampai rumah, matikan handphone. Me time. Ini adalah saat kita bersama dengan suami.
Walaupun suami ibu enggak ASN, walaupun dia bukan bangsawan, bangsa yang hidup di awan, walaupun dia bukan kepala dinas, kepala kantor, walaupun dia bukan pejabat, tapi posisikanlah dia sebagai imam. Ibu kalau pulang, sampaikan ke dia, suamiku. Orang Banjar kalau manggil suami itu abang, abang, abah, abah. Walaupun kau bukan ASN, tapi kau adalah imamku. Di kantor yang paling tinggi adalah Bapak Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Kepala Biro. Tapi di rumah ini kau adalah raja. Sedangkan aku hanya pelayannya saja. Gitu. Jangan ibu mau panggil, jangan ibu panggil dia, yang non ASN sini sebentar. Itu jatuh sekali mental dia. Apalagi kalau ibu sampai berkata sama dia, aku anak orang kaya, kau anak miskin. Aku makan pizza, kau makan kangkung. Aku ASN, kau nggak lulus. Kebetulan aku punya gaji, ini aku mau bayar zakat. Aku sudah bagi setengah ke Basnas, dan kulihat kau salah satu asnaf fakir miskin. Waduh. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit kemana obat mau dicari. Oleh sebab itu ibu, tolong imamkan dia di rumah. Jadikan dia sebagai imam. Karena kami laki-laki ini ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin disanjung tinggi. Saya ini sebetulnya mewakili suami-suami yang teraniaya. Insya Allah keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Saya selesai sholat Jumat, turun dari mimbar jadi makmum, imam. Habis itu selesai sholat, datang bapak-bapak, Ustaz. Saya bilang, tunggu Pak, tunggu sebagian jamaah pulang. Udah tinggal berdua. Ada yang mau saya sampaikan 4 mata Pak Ustaz. Saya bilang, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Istri saya Pak Ustadz. Kenapa istri Bapak? Istri saya ini Pak Ustadz sering pergi keluar kota. Saya yang ngantar ke airport. Lalu saya titip ke temannya sekantor. Saya bilang, tolong jaga istri saya ya. Terus betul-betul dia jaga Pak Ustadz. Saya nemukan macam-macam bukti Pak Ustadz, sudah terjadi perselingkuhan Pak Ustadz. Saya bilang, di mana istrinya sekarang? Dia di luar kota. Pindahkan dia ke dalam kota. Bapak sanggup mendampingi dia? Sanggup Pak Ustadz. Tiap malam kalian tahajud untuk ta'liful qulub, mengikat hati kalian. Jangan lagi buka handphonenya, jangan lagi buang semua, buang nomor, buang foto, buang semua. Kontrol setiap hari. Pagi antar dia, siang makan bersama, malam tahajud bersama. Siap Pak Ustadz. Masih sayang Pak Ustadz. Oke. Setelah sebulan datang lagi. Gimana Pak? Terbayang terus wajah ASN itu Pak Ustadz. Ternyata laki-laki tidak bisa dikhianati. Bukankah begitu laki-laki? Laki-laki memang nggak bicara. Akhirnya nggak bisa. Makanya kalau ada perasaan mau bermain-main, ingat anak, ingat keluarga, ingat semua. Kalau ada yang mengatakan ibu cantik melalui WA, melalui grup, kamu cantik ya, dia bukan ayahmu, dia bukan pamanmu, dia bukan suamimu, yakinlah dia buaya darat. Apalagi habis reunian grup SMP, itu gambar suami kamu ya? Iya. Kok gantengan aku? Kamu pakai skincare apa? Padahal sebetulnya biasa aja. Yang nama skincare itu kan yang putih cuman wajah, leher tetap hitam. Dia sekedar memuji, dia ingin merusak rumah tanggamu. Makanya ibu julid-julid, judes-judes dikit nggak apa-apa. Karena dalam Quran dikatakan, la takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendesah-desah, merayu-rayu. Suara biasa aja, mana tahu nanti ada yang nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana ya? Ikam siapa? Gitu langsung.
Karena berawal dari kemesraan yang tidak pada tempatnya. Ulun dari Banjarbaru. Na'udzubillah, na'udzubillah. La takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendesah-desah, remah gemulai. Kenapa? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada orang-orang yang dalam hatinya penyakit. Begitu dia dengar suara perempuan merayu mendesah, langsung dia error. Maka ibu tampilan biasa aja. Boleh nggak kami ini bekerja Pak Ustadz? Perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, tidak berdua-duaan. Alhamdulillah di kantor ini kita tidak berdua-duaan. Kita ramai, ada inspektorat jenderal, ada sekda, ada gubernur. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak bersolek jahiliyah. Solek jahiliyah itu berlebihan. Lipstik sampai 2 inci. Pakai make up pas mati lampu. Sampai di kantor, sawan semua senyum. Sebelah hijau, sebelah biru. Memang makhluk ini luar biasa. Allah sudah ngasih alis itu bagus, bengkok, diluruskan. Enggak ada di sini enggak ada. Coba lihat, saya pas ngomong ini kan mata saya kan ke sini. Enggak ada di sini. Sudah bagus dikasih Allah ada bulu, malah dicukur, diganti stiker. Dan stiker ini temporer, 1 bulan habis. Mau pergi ke kantor, lupa beli stiker baru. Untung ada spidol suami. Spidolnya pula spidol yang bukan permanen. Spidol whiteboard. Alhamdulillah pakai spidol whiteboard. Sampai di kantor AC-nya mati. Panas. Meleleh. Ambil tisu, dihapus, hilang semua. Dipanggil sama Pak Sekda, lapor. Masuk Pak Sekda. Begitu masuk, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Heran Pak Sekda, kenapa hantu ini nggak pergi, kata Pak Sekda. Itu tidak terjadi di kantor gubernur Kalimantan Selatan. Itu di provinsi lain. Kalau yang di sini, ini adalah negerinya para ulama, negerinya Datu Kalampayan, negerinya Tuan Guru Sapat, negerinya Abah Guru Skumpul, negerinya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, negerinya Datu Sanggul. Kalau disebut negeri ini, negerinya Sabilal Muhtadin, negerinya Perukunan Melayu, negerinya wali-wali Allah. Maka kita jaga itu, jangan sampai ada, karena orang pasti melibatkan ini ke saya juga kalau terjadi sesuatu. Ustaz Somad, Ustaz kan kemarin yang ceramah, saya bilang itu saya cuman kultum aja, saya bilang. Ibu mesti hati-hati, karena laki-laki ini kadang prinsipnya hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Sekarang yang hijau itu rumput sintetis, rumput plastik. Karena semuanya plastik. Dari mulai alis plastik, bulu mata plastik, pipi plastik, hidung plastik, dagu plastik. Makanya ibu nanti kalau pas menikahkan anak, lagi duduk di pelaminan, itu kan ada acara sungkem, itu hati-hati. Saya dapat videonya. Anak lagi nangis, ibu lepaskan aku dengan ridhamu, ibu. Yang lain malah nangis. Kenapa? Rupanya bulu matanya lepas. Ibu cantik bukan karena make up. Ibu cantik bukan karena bedak. Ibu cantik. Kamu kok kelihatan cantik bercahaya ya? Pakai skincare apa sih? Ini bukan karena bedak, ini karena wudhu tahajud tadi malam. Oh, jadi kau sangka kami ini tayamum semua? Enggak juga terlalu berlebihan begitu. Itu lebay namanya. Biasa aja. Tapi kalau ibu sudah pulang ke rumah, tapi kami ini kan capek Pak Ustadz, di kantor urusannya banyak, tekanan pikiran, laporan, meeting, visi misi ke depan. Di rumah kan ada pembantu, kalau bisa dikerjakan pembantu, ngapain dikerjakan saya? Yang masak tetap dia. Saudara kita juga itu yang nolong kita.
Dia bukan budak, dia bukan hamba sahaya. Hormati, dia menolong kita. Yang masak tetap dia, tapi yang bawa ke meja makan kita. Ibu yang ngasih, pura-pura garamnya belum. Dicicipi, gimana rasanya Pak? Asin kata dia. Dia makan. Memang kompornya sama, termosnya sama, airnya sama, gulanya sama. Tapi kalau yang ngaduk ibu itu rasanya beda. Rasa itu tidak bisa diwakili oleh kata. Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Nanti boleh untuk ambil status yang. Nanti sampai masanya Idul Fitri, asisten rumah tangga pulang kampung. Kamu pulang ya Bu, anak ibu nangis. Mau ikut, mau ikut. Kenapa anak ibu nangis? Karena dia yang selalu memandikan, yang selalu nyuap makan, yang gantikan pampers. Yang dikhawatirkan, suami ibu nangis. Pas asisten rumah tangga mau pulang, bapak lagi mau ikut. Bisa terjadi, na'udzubillah. Maka sayangi. Dan jangan pernah keceplosan ngomong. Kalau ngomong itu diaminkan malaikat, dikabulkan Allah. Kalau suami seperti kamu ini yang gak ASN ini, yang masuk dalam asnaf basnas ini, mau diambil orang silakan aja. Nanti pas betul-betul diambil orang, mencakar dinding, tolong. Sayangi dia, katakan ke dia, aku anak orang kaya, aku ASN, aku punya harta, ayahku kaya raya. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu, Abah, mencintaimu. Begitu juga dengan Bapak. Kalau Bapak belum bisa membahagiakan mereka dengan uang, dengan harta, dengan mobil, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan permata, dengan intan berlian, muliakan mereka dengan kata-kata yang indah. Masya Allah, teh manis ini padahal belum ada gula tapi kok manis ya. Tahu nggak Dek kenapa abang jarang memandang adik? Kenapa bang? Abang takut diabetes. Abang sebentar lagi pulang sampai ke rumah ini. Abang sebentar lagi kira-kira jam 2 jam lagi landing ini dari Jakarta. Tolong masakkan sayur bening ya, sebening hati kamu. Sudahlah pelit uang, pelit kata-kata, pelit senyuman. Ngomong nggak pernah enak. Sampai di rumah ngurus tali pancing. Sama motor. Gimana ceritanya? Ibu mesti ngomong. Apa kata ibu ke bapak? Mau dibawa kemana hubungan kita? Mudah-mudahan semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi jangan lupa ibadah pada Allah sudah, ibadah sebagai pegawai ASN sudah, ada namanya ibadah harta 2,5%. Keluarkan ke Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika COVID nggak bisa tablik akbar, nggak bisa ceramah. Saya bertemu dengan Bapak Ketua Basnas. Dan setiap saya datang ketemu dengan beliau. Beliau bekerja sama dengan Ustadz Hatta, menyeleksi mahasiswa, memberikan santunan, memberikan bantuan. Beliau orang yang tawadhu, rendah hati, Masya Allah. Sampai-sampai tadi kami makan, beliau nggak makan, puasa. Makanya saya makan dikit tadi. Nggak enak kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan Basnas dijaga Allah amanah. Karena ini menjaga. Pegawai-pegawai komisioner Basnas juga mesti hati-hati. Orang Basnas ini banyak ustadz. Jangan sampai ustadz dari Basnas ceramah, khutbah, ngata-ngatain pejabat, korupsi, masuk neraka. Tiba-tiba nanti pas di akhirat, satu tempat. Pejabatnya nanya, orang Basnas? Iya. Loh, kok masuk juga? Itulah ada kesalahan. Betul-betul fakir miskin, betul-betul layak, betul-betul ini tidak mampu. Karena itu nanti diminta tanggung jawab sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Jadi saya mulai jam 10, sekarang sudah jam 11, pas 60 menit. Tadi saya dikasih tahu Ustadz Somad nanti nggak usah lama-lama karena botolnya 300 ml. Ternyata banyak.
Alhamdulillah pertemuan kita ini insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, tahun baru 1446, semangat baru. Kenapa semangat baru? Gubernurnya baru, sekdanya baru, dan beliau pula MPD, Master Pendidikan. Jadi dia mengayomi, melindungi, mendidik, walaupun dia pejabat, tapi basicnya adalah pendidikan. Insya Allah saya optimis negeri ini dijaga Allah berkat doa para wali-wali Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Tuan Guru, boleh ditutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadzal balada